Gimana, ngap nggak? Kok saya rasanya kayak ngap ya, makin ngap. Wajah Parita ngap-ngap. Kemarin mungkin kenapa seperti hidung itu kurang nyaman, mungkin lihat kipas angin debu semua masuk ke hidung mungkin. Nah, makanya tadi sudah dibersihkan, tapi kali ini ngap karena asap mungkin, debu hilang ganti asap. Jadi seperti itulah hidup di dunia, kadang tidak tahu dapat apa, tapi bagaimanapun harus diterima. Makanya sama seperti dalam keseharian kita juga, ada hal mana yang sesuai dengan keinginan, ada hal mana juga yang tidak sesuai dengan keinginan. Kalau ingin semuanya serba sesuai dengan kepuasan orang lain juga tidak mungkin. Pilih satu hal juga akan ada yang tidak puas, pilih hal lain juga ada yang tidak puas. Jadi masing-masing orang, masing-masing punya sudut pandangnya sendiri-sendiri. Sang Buddha sendiri juga pada saat meninggalkan istana, tidak semuanya juga puas dengan keputusan yang beliau pilih, tapi tidak semuanya juga tidak senang. Contohnya kondanya, begitu dengar Pangeran Siddhartha keluar dari istana, langsung mencari anak-anak dari pertapa-pertapa, 8 orang Brahmana yang sebelumnya meramalkan tentang masa depan dari Bodhisatta. Karena kesemuanya itu sudah meninggal dunia, kondanya paling muda, makanya cari anak-anak dari Brahmana 8 orang itu. Dapat Badiya, Wapa, Asaji, Mahanama, kayak diajak untuk mengikuti Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Sampai akhirnya juga ikut berlatih melayani pada saat Bodhisatta melakukan praktek dukkara kiriya, atau praktek tapak keras, sampai akhirnya beliau menemukan pencapaian penerangan agung, di mana pada saat menemukan itu 5 pertapa sudah tidak lagi bersama dengan Bodhisatta, tetapi ketika sudah mencapai kebudaan, Sang Buddha pun mencari kelima pertapa ini untuk mengajarkan Dhamma. Jadi ada hal mana yang kadang ada kepuasan, juga ada ketidakpuasan. Namun bagaimanapun itu, kalau kita rasa itu adalah hal yang baik, bermanfaat, tentunya jalani itu. Makanya lihat dalam Buddha Sasana kita juga, kalau lihat dari baca Parita juga banyak versinya, banyak modelnya. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang kaku, ada yang mengalu. Tapi semua itu ya tergantung daripada kecocokan masing-masing. Kadang ada juga mempermasalahkan hal tersebut. Jadi lucu juga kalau dibandingkan, misalnya diri yang lain, mereka sudah belajar sampai bagaimana jana, bagaimana nyana, bagaimana magga phala nibbana, bagaimana pengembangan samatha vipassana. Tapi kadang ada yang masih berputar dengan antara mana baca Parita yang benar dengan yang salah. Kan lucu, jadi ketinggalan. Jadi sama seperti kadang Indonesia kita, lihat negara lainnya, mereka sudah rata-rata bagaimana mencari cara agar dapat membajak sawah itu dengan cara se-efisien mungkin, secepat mungkin, dengan hasil yang tentunya semaksimal mungkin. Tetapi orang-orang kadang di Indonesia kita masih belajar bagaimana caranya mencangkul dengan cara yang benar, akan ketinggalan. Makanya di sini kita sebagai umat Buddha sudah mengerti antara mana yang seperlunya untuk dipegang dengan erat, dan mana juga yang seperlunya untuk
tidak terlalu begitu digenggam. Hendaknya pilih untuk lebih bijaksana. Kini akan memberikan pembahasan yang lebih. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya, kemarin lusa juga sudah mengajarkan bagaimana caranya mengembangkan cita bawana dengan samata bawana, yaitu untuk mencapai ketenangan batin. Mulai dari memegang objek, lalu menempatkan pikiran pada saat ini, tidak berkelana ke masa lalu maupun ke masa mendatang, fokus pada apa yang dapat dirasakan pada momen saat ini, seperti misalnya mengamati masuk dan keluarnya nafas, terus menerus mengamatinya hingga pikiran menjadi halus. Nah, itulah samatha. Namun kini dalam pengembangan cita bawana di dalam Buddha sasana kita tidak hanya sebatas pada samatha saja, yang mana harus juga untuk pengembangan vipassana. Makanya mengapa berbeda antara apa yang ditemukan oleh Sang Buddha dengan yang sebelumnya telah ada dalam kepercayaan Brahmanisme pada zaman itu. Karena pada zaman itu sudah ada kepercayaan sebelum Buddha Sasana ini ada, tetapi pencapaian tertinggi mereka hanyalah sebatas pada jhana, pada jhana ke-8, yang mana tidaklah sampai untuk memutuskan dari tumimba lahir. Tetapi yang Sang Buddha kita temukan itu adalah kebijaksanaan untuk mengakhiri tumimba lahir itu, untuk mengakhiri penderitaan daripada kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Nah, disinilah letaknya. Makanya mengapa perlu juga untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengembangan perenungan vipassana itu. Maka tadi di saat baca Parita Chanting, saya juga sisipkan parita-parita yang kiranya kalau dibaca artinya itu sangatlah cocok untuk dijadikan sebagai bahan perenungan di dalam kehidupan kita, seperti dalam Bade Karata Sutta, yang mana di dalam khotbah tersebut terdapat bagian yang mungkin dapat memacu kesemangatan kita agar kita berusaha sebaik mungkin pada hari ini juga. Karena siapa yang tahu kalau mungkin saja esok hari itu adalah hari kematian bagi diri kita, atau bahkan mungkin besok hari kita tidak dapat lagi melihat matahari terbit. Nah, jadi pada hari mana, saat mana yang paling kita rasa mampu untuk seoptimal mungkin mengembangkan atau mengerahkan semangat untuk berlatih siha samadhi panya, nah disitulah kembangkan yang terbaik. Nah, agar tidak ada penyesalan kalau memang benar-benar hari esok itu tiada bagi diri kita. Nah, jadi di sini pada saat kita mengembangkan cita bawana dengan samatha bawana, juga vipassana bawana, di mana guru meditasi di Thailand khususnya, di mana tempat saya belajar, beliau biasanya mengajarkan bahwa dalam hal melatih meditasi, kalau hanya mengembangkan samatha saja, itu ibaratnya hanya untuk mencari ketenangan lalu kemudian tidur di sana, seperti orang yang berada di dalam ruangan ber-AC. Nah, itu merasa nyaman di sana, diam saja di sana, memang nyaman, memang damai, memang tidak ada apa-apa. Nah, tapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya sampai pada ketenangan. Nah, makanya beliau paksakan untuk keluar melakukan perenungan vipassana, yaitu seperti halnya keluar untuk bekerja, berada di bawah terik matahari, bekerja, mengangkat ini, mengangkat itu, dan lain sebagainya. Nah, memang itu akan sangat tidak nyaman sekali, tetapi dengan bekerja akan memperoleh hasil. Namun juga bukan berarti lantas terus-menerus bekerja demikian. Nah,
kalau terus-menerus bekerja juga akan kelelahan dan juga tidak akan sanggup. Nah, makanya harus bisa juga kembali lagi untuk beristirahat, yaitu beristirahat dengan masuk lagi ke dalam samadhi atau pengembangan samatha bhavana. Nah, makanya dikatakan bahwa antara samatha dengan vipassana, nah itu harus dikembangkan bersamaan, layaknya seperti kita yang berjalan. Nah, samatha itu ibaratnya langkah kaki kiri, sementara vipassana itu adalah langkah kaki kanan. Kalau berjalan mau maju, maka harus maju kiri dan kanan keduanya satu persatu, bukan hanya sekedar kaki kiri saja yang terus maju, juga tidak bisa. Hanya kaki kanan saja yang terus maju juga tidak bisa. Jadi antara samatha dengan vipassana haruslah berdampingan. Nah, jadi di sini agar bisa punya pandangan yang lebih jauh daripada hanya sekedar mungkin mengamati masuk keluar nafas, lalu setelah itu pikiran menjadi tenang, nafas sudah tidak terasa lagi, dalam kedamaian tidak tahu mau kemana lagi. Nah, jadi ada caranya, yaitu dengan melakukan perenungan, mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, yang biasanya dianjurkan, itu adalah perenungan terhadap badan jasmani kita. Badan jasmani inilah merupakan apa yang disebut dengan batu asah. Nah, ibaratnya pannya itu pisau. Nah, untuk mengasah pisau itu agar tajam. Nah, inilah badan jasmani kita, inilah batu asahnya. Nah, lihat tubuh jasmani kita, ini ada apa saja. Seperti kita memikirkan ataupun melakukan analisa, buat pikiran itu berpikir bahwa di dalam tubuh jasmani ini ada apa saja, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, lalu kemudian lihat bagian-bagiannya. Nah, apakah bagian-bagian tersebut adalah bagian yang indah ataukah bagian yang kurang indah atau menjijikan? Nah, rambut yang misalnya kita bilang indah sebagai mahkota, namun bagaimana kalau rambut ini copot lalu jatuh ke dalam mangkuk di mana ada makanan yang akan kita santap? Apakah akan membuat makanan itu masih ingin kita cicipi lagi ataukah tidak? Kalau merasa jijik, maka di situ berarti menunjukkan bahwa rambut ini bukanlah sesuatu yang indah, juga rambut ini sesuatu yang menjijikan. Lalu kemudian bulu badan kita, nah loma, nih bulu badan, siapapun pasti memilikinya kalau itu manusia normal. Ini bulu badan yang ada di seluruh tubuh, kecuali di telapak tangan dan telapak kaki, itu tidak ada. Bulu badan juga ya tidak ubahnya dengan rambut, kalau copot juga sama, akan menjadi sesuatu yang menjijikan. Lalu naka, itu kuku, kuku kita, kalau panjang lalu kotor dan sebagainya, kemudian digunting. Begitu digunting, kalau misalnya jatuh ke makanan juga, akan membuat makanan itu mungkin tidak lagi akan dapat tertelan oleh diri kita. Belum lagi lalu danta, yaitu gigi kita, kalau tidak disikat, tidak digosok, tidak dibersihkan, nanti juga akan bau, akan menjadi sesuatu yang menjijikan. Lalu kulit, taco, kulit yang mana kita pikir sebagai apa yang begitu indah dipandang, yang membuat banyak orang melihatnya itu terlena sampai tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Nah, sesungguhnya kalau misalnya kita pikir kulit itu begitu tipis sekali, kalau seandainya disayat sedikit saja, akan keluar darah. Belum lagi di dalam dari kulit itu ada daging, ada lemak, ada banyak sesuatu yang tidak ubahnya sebagai sampah yang menjijikan. Nah, dari sinilah tempat kita untuk melakukan perenungan, untuk menyadari itu semua. Kalau lihat lagi ke dalam, dibuka lagi. Setelah daging dibuka, ada apa lagi? Ada tulang. Nah, kalau lihat tulang, mungkin pernah sebagian juga melihat kerangka tengkorak, entah yang ada di gambar di rumah sakit atau
di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau lihat kerangka tengkorak tersebut, kalau coba sambil meditasi, sambil merenungkan, menanyakan kepada diri kita bahwa apakah benar di dalam tubuh kita itu terdapat tulang-tulang seperti tulang tengkorak yang kita lihat tersebut. Nah, coba tanyakan, kalau diri kita dapat menjawabnya, mengakui bahwa benar adanya bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat tulang-tulang tengkorak tersebut, maka itu sudah merupakan secercah kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa kebenaran Dhamma itu yang seperti apa. Tetapi kalau diri kita menolaknya, mengatakan tidak, dalam tubuh ini tidak ada hal semengerikan itu, tubuh kita ini adalah tubuh yang begitu indah dipandang, tubuh yang akan selamanya tampan, selamanya cantik. Nah, kalau seperti itu juga, itu merupakan bentuk yang mana menjurus pada pandangan salah dan akan sangat sulit sekali untuk memahami kebenaran Dhamma. Dan makanya bentuk latihan ini semua itu adalah bentuk latihan untuk sedikit demi sedikit mengikis kemelekatan di dalam diri kita, walaupun tidak sampai langsung melepaskannya secara tuntas sepenuhnya, tetapi sudah merupakan bentuk mengurangi penderitaan dalam diri kita. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat akar dari penderitaan yang mana berasal dari loba, dosa, moha, dari keserakahan, ketamakan, dari kebencian, dari kegelapan batin, yang mana seluruhnya itu merupakan bentukan dari pandangan yang salah, dari awija, ketidaktahuan, sehingga menyebabkan kita menderita, menggenggam sesuatu yang bukan berupa arti yang harus untuk digenggam. Jadi salah persepsi. Tetapi dengan mengerti hal itu, maka akan mampu sedikit demi sedikit untuk mengurangi kemelekatan terhadap itu semua dengan lawannya daripada adama itu, yaitu dengan alobha, ketidakserakahan, adosa, ketidakbencian, serta amoha atau wija. Nah, makanya inilah yang Sang Buddha kita temukan. Beliau memperoleh ini semua, mengetahui ini semua setelah melalui proses yang begitu panjang, sampai akhirnya beliau tahu, dapat memutuskannya, bahwa segala macam pancakanda atau bentukan-bentukan atau gugusan-gugusan kehidupan ini tidaklah kekal, juga merupakan penderitaan, dan juga bukanlah aku. Tidak ada di dalam tubuh ini satupun yang dapat kita katakan sebagai aku atau milikku. Semuanya ini ada, lalu akan berproses sebagaimana alaminya, dan juga nantinya akan terurai sebagaimana juga alaminya. Sementara cipta yang sesungguhnya atau batin, itulah yang nantinya akan kembali lagi mendapatkan tubuh baru sesuai dengan karma, kalau memang masih belum mampu untuk mengetahui atau melepaskan dari kemelekatan ini. Nah, makanya yang Sang Buddha kita temukan sungguh begitu bermanfaat untuk mengurangi penderitaan di dalam hidup kita, untuk mengikis segala macam beban kehidupan yang sesungguhnya tidaklah begitu berarti, agar diri kita itu dalam menapaki hidup semakin terasa lebih ringan, seakan melepaskan beban satu persatu. Namun jangan juga layaknya orang yang tidak punya kesadaran atau tidak punya kebijaksanaan. Jangan hanya berpikir bahwa Sang Buddha mengajarkan untuk melepaskan, lalu lantas melepaskan segalanya, apalagi diri sendiri masih punya tanggung jawab. Nah, bukan seperti itu juga caranya. Yang Sang Buddha katakan itu melepaskan, itu adalah melepaskan di dalam batin. Tidak melekatnya Sang Buddha itulah tidak melekatnya berada di dalam batin, bukan di luar. Tapi kalau banyak orang yang secara tidak tahu melepaskan, lepas di luar, nah kalau begitu lepas semua, tidak perlu pakai pakaian,
tidak perlu berbusana, sudah melepaskan semuanya. Nah, kalau seperti itu tidak benar juga, tidak bijaksana. Melepaskan, tidak perlu lagi mandi, tidak perlu lagi makan, tidak perlu lagi harus bekerja dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu salah juga. Yang mana tetap mana yang merupakan kewajiban atau tanggung jawab yang memang harus dilakukan di dalam tugas-tugas hidup, yaitu tetap dijalankan, tetapi di dalam batin itu tahu kalau itu semua dilakukan hanya sebatas untuk menjalani hidup dengan selaras selama hidup di dunia, tetapi di dalam batin sudahlah tidak lagi melekat akan hal itu semua, karena sudah melihat bahwa sebanyak apapun memperoleh sesuatu, menggenggam sesuatu, maka akan sebanyak itu juga meninggalkannya. Ada juga di sini satu cerita yang mungkin dapat jadi ilustrasi yang lebih jelas. Bagi sebagian yang mungkin kalau misalnya mendengar bahasa yang lebih terlalu mendalam, kurang begitu paham, jadi berikan cerita ilustrasi agar mudah dimengerti bahwa sesungguhnya ketika kita melekat pada sesuatu, sesungguhnya itulah bentuk penderitaan. Jadi pernah ada seorang hartawan cukup kaya raya. Seorang hartawan ini memiliki toko di depan rumahnya. Kini di depan rumahnya tersebut, di mana toko itu sudah ditutup, biasanya ketika menjelang sore hari akan ada seorang tunawisma, orang yang tidak punya rumah, atau katakanlah pengemis di jalanan. Dia akan berada di sana, akan tidur di sana. Biasa mungkin pakai kardus dan lain sebagainya, tidur di sana. Kini hartawan itu melihat ada pengemis ini tidur di depan rumahnya. Pikirnya dalam hatinya, ya bagus juga, bisa menjaga juga tokonya. Kadang kalau misalnya pikir dengan pelihara anjing juga belum tentu aman juga, karena anjing tidak bisa juga usir manusia. Nah, ini ada pengemis di depan tokonya, ya untunglah sekalian jaga. Lalu kemudian hari kedua, hari ketiga, pemilik rumah itu, hartawan ini lihat pengemisnya ya setiap kali tidur di sana, juga berpikir untuk sepertinya layak untuk memberikannya imbalan karena sudah bantu jaga secara tidak langsung. Kini di besok paginya hartawan itu datang ke menemui gembel tersebut lah, pengemis tersebut. Lalu diberikanlah sekantung uang. Kini begitu diberikan sekantung uang, dengan jumlah yang cukup banyak juga, pengemis ini pun merasa begitu senang hati sekali, bahagia. Lalu kini pada malam harinya ada hal yang mana mungkin jadi pelajaran berarti di sini. Begitu tiba malam hari, pengemis ini juga seperti biasa datang ke rumah itu lagi, depan rumah untuk tidur di sana karena sudah seperti tempat tinggalnya. Hartawan itu pun memperhatikan, lihat. Tapi anehnya di sini, pada malam itu pengemis ini tidak bisa tidur. Baru seperti mau lelap, tiba-tiba terkagetkan, bangun. Lalu lihat kiri kanan, jalan sana sini, bolak-balik, kemudian tidur lagi, bangun lagi. Diperhatikan oleh hartawan ini sepanjang malam. Kini hartawan itu mulai berpikir, dahulu sebelum pengemis ini di depan rumah diberikan uang, dia dapat tidur dengan begitu lelapnya. Tapi begitu diberikan sekantung uang, jadi ada yang aneh, ada yang berubah. Nah, disitulah hartawan itu mengambil kesimpulan bahwa memang benar ternyata bahwa inilah sumber penderitaan ini. Orang yang awalnya dapat tidur dengan nyenyak, tetapi begitu dapat sekantung uang saja, langsung jadi mulai kerasa kerusuk, tidak bisa tidur nyenyak lagi. Nah,
Jadi dalam hal ini juga mungkin untuk mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kemelekatan itulah yang jadi sumber dari penderitaan. Namun bukan berarti lantas uangnya yang jadi masalah. Sebenarnya uangnya juga tidak masalah, baik ada maupun tidak ada juga bukan masalah. Tetapi pikiran kita yang melekati apa yang disebut dengan apa yang merupakan milik kita itu, yang kita anggap sebagai milik kita itu, itulah yang jadi penderitaan. Pernah juga ketika saya di sana, ada salah seorang biku, tabis, belakangan dia pernah cerita juga kepada saya, yang mana cukup menarik juga dari apa yang dikatakannya. Dia mengatakan bahwa ketika ditabiskan sebagai seorang samana, seorang biku, itu sebenarnya sungguh begitu menguntungkan sekali. Banyak hal-hal mana yang tidak dapat dirasakan oleh orang-orang awam pada umumnya. Nah, karena dia pun sebelum menjadi biku cukup dikatakan sebagai orang yang punya derajat lah. Jadi dia bilang ketika jadi biku ada banyak perbedaan sekali. Yang mana di sini yang jelas sekali tampak itu adalah dia katakan ketika menjadi biku tidur dimanapun, maka itu layaknya tidur di rumah sendiri. Kalau kita hidup sebagai umat awam, mungkin sepanjang hidup kita hanya tidur di kamar sendiri, atau kalau misalnya beda pun ya paling di hotel atau di mana tempat-tempat yang merupakan penginapan. Tetapi ketika sebagai biku bahkan bisa saja merasakan bagaimana rasanya tidur di kolong langit. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang pada umumnya. Lalu berikutnya dia bilang itu adalah mengenai makanan. Ketika sebagai umat awam, makanan yang mungkin akan kita makan setiap harinya adalah makanan-makanan yang bisa dibilang monoton, hanya makanan yang kita suka saja, sebagaimana kemampuan untuk membelinya. Tetapi ketika sebagai seorang biku yang mana tidak dapat memilih mau makan apa, memilih untuk membeli makanan apa, apa yang didapat itulah yang dimakan. Nah, jadi banyak macam, jadi tahu banyak rasa makanan, yang mana jika hidup sebagai umat awam belum tentu bisa merasakan itu semua. Nah, ini adalah salah satu keuntungan. Makanya dalam kehidupan samana, jangan pikir ketika kita melepaskan segala sesuatu justru sebaliknya yang didapat. Sebaliknya malah semakin banyak memperoleh sesuatu. Dengan kita tidak melepaskan, tidak bersedia melepaskan, justru malah kita tidak memperoleh apa-apa. Sama seperti kita misalnya ketika pegang satu benda, maka kita tidak akan mungkin bisa memegang benda-benda lainnya. Tetapi ketika kita lepaskan, kita bisa pegang yang lain, pegang yang lain, pegang yang lain lagi. Nah, sinilah. Jadi melepaskan itu bisa dibayangkan betapa membahagiakannya di dalam hidup kita. Jadi makanya untuk hari ini sebagai bentuk perenungan bahwa dalam ajaran Sang Buddha, di mana beliau mengajarkan untuk mengikis kemelekatan, untuk berusaha sedikit demi sedikit mengurangi kekotoran batin di dalam diri, untuk terlatih di dalam cahaya terang yang hakiki, mengikuti langkah kaki para bijaksana. Nah, ini sungguh sangat bermanfaat sekali. Dan seperti malam ini dapat datang ke sini, dapat bersama-sama melakukan kebajikan, untuk merenungkan sabda Sang Buddha, untuk melatih ketenangan batin, melatih sila, samadhi, dan panya. Nah, ini adalah satu hal yang tentunya merupakan apa yang sulit untuk didapatkan oleh orang-orang pada umumnya. Dan ketika sudah sampai pada saat seperti ini, makanya kiranya suatu yang beruntung seperti ini, menguntungkan seperti ini, hendaknya jangan ditinggalkan. Walaupun nanti entah di sini akan ada bante yang tinggal ataukah tidak ada biku yang tinggal, juga tetap ketika ada saatnya untuk
datang berkumpul bersama seperti kebaktian umum dan lain sebagainya, ya tetap datang. Jadi ingat bahwa itu semua kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk tabungan kita sendiri. Karena kalau bukan diri kita yang melakukannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya untuk diri kita. Kalau bisa melakukan sendiri, tentunya akan sangat lebih baik. Seperti kalau misalnya di Thailand, salah seorang guru meditasi terkemuka, beliau itu sudah berikan wasiat di dalam hidup ketika beliau sudah tua, sudah akan meninggal. Beliau sebagai biku juga beliau katakan, ketika beliau sudah meninggal, jangan undang biku untuk baca parita untuk beliau. Beliau sudah selesai, beliau bilang. Beliau sudah usahakan sepenuhnya ketika beliau masih hidup. Jadi tidak perlu lagi didorong-dorong, diberikan limpahan jasa. Beliau sudah penuh. Jadi ini juga kalau kita contoh, ketika kita masih hidup, kita bisa lakukan itu semua, maka kedepannya kita tidak perlu mengharapkan limpahan jasa kebajikan dari anak cucu, karena sudah selesai, dalam artian sudah cukup untuk mendukung ke alam bahagia. Jadi biar saja udah anak cucu lakukan kebajikan, saya untuk diri sendiri. Untuk diri saya sendiri sudah cukup, bisa bilang begitu loh. Sangat memuaskan sekali kan, sangat membanggakan. Jadi inilah di dalam Buddha Sasana kita satu pandangan. Jadi selanjutnya kita coba, masih ada waktu untuk latih meditasi lah beberapa menit. Coba duduk cari ketenangan batin untuk melengkapi kebajikan kita pada malam hari ini. Dengan kaki kanan di atas kaki kiri, tangan kanannya di atas tangan kiri, diletakkan di atas pangkuan, tegakkan badan, tidak perlu terlalu tegang, tetap rileks. Lalu pejamkan mata, pejamkan mata, fokus pada ketenangan, untuk merenungkan betapa berharganya kehidupan saat ini, betapa berartinya kesempatan saat ini, saat yang mana begitu memungkinkan untuk membangun kebajikan sebesar-besarnya, untuk memberikan makan kepada batin kita, untuk menyalakan kebijaksanaan yang sebelumnya mungkin masih berada dalam keburaman. Jadi ketika lihat sesuatu, tentu akan dapat untuk memahami apa sebagai apa, sebagaimana yang Sang Buddha katakan, Tathagata itu hanyalah sekedar penunjuk jalan. Tathagata atau Sang Buddha itu layaknya seseorang yang membawa cahaya untuk menyalakan pelita, dengan harapan orang-orang lainnya yang memiliki mata yang cukup baik dapat melihat benda-benda yang berada di sekeliling. Nah, dari sini ketika Tathagata telah menunjukkan Dhamma untuk diajarkan, kini kita yang sudah mengerti dan memahami Dhamma ajaran beliau dapat membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dapat mengarahkan pada kemajuan dan mana yang mengarahkan pada kemerosotan, mana yang mengarahkan pada perkembangan dan mana yang mengarahkan pada kehancuran. Nah, hendaknya dapat untuk memilahnya. Sudah lahir di tempat yang menguntungkan,
layaknya datang dalam keadaan yang terang. Nah, tidak semestinya kelak pergi dalam kondisi yang gelap. Kalau sudah ada yang datang juga dalam keadaan gelap juga, setidaknya pergi juga berusaha untuk kelak dalam kondisi yang terang, agar jadi joti. Nah, di akhirnya itu cahaya. Kalau tamak paranyano, nah itu datang gelap, pergi juga gelap. Sudah datang dalam kondisi yang tidak menguntungkan, kurang memiliki anggota tubuh yang lengkap, tambah lagi sepanjang hidup tidak dapat mendengar ajaran Dhamma, akhirnya pergi pun tidak tahu apa-apa. Itu datang gelap, nah pergi juga gelap. Tamak paranyana. Lalu ada datang gelap, pergi terang. Tamok joti paranyano. Nah, walaupun dalam kelahirannya mungkin kurang menguntungkan, terlahir di keluarga yang kurang mampu, namun menyadari ketidakmampuan itu, berusaha untuk mengubah diri menjadi lebih baik, sampai akhirnya menemukan Dhamma, dapat membawa diri sejalan dengan Dhamma. Nah, akhirnya pergi juga dalam keadaan yang terang. Nah, namun ada juga yang sudah lahir dalam keadaan yang menguntungkan, terlahir di keluarga kaya raya, namun malah lupa diri, jatuh dalam abhaya muka, pergi ke tempat-tempat hiburan, memboros-boroskan uang miliknya, minum minuman keras, bermain perempuan dan lain sebagainya. Akhirnya sampai tiba saatnya pergi dari dunia juga pergi dalam keadaan yang gelap. Jadi sudah lahir terang tetapi perginya gelap. Tidak semestinya demikian. Nah, kini ada lagi coti paranyana. Nah, lahir terang, datang terang, nanti pergi juga terang. Nah, sama seperti sudah terlahir dalam keadaan yang cukup mampu, cukup berada, lalu berusaha untuk dapat menemukan ajaran Dhamma sehingga memahami jalan hidup, mengerti apa itu sila, mengerti apa itu Dhamma serta cara melaksanakannya, lalu sampai akhirnya juga pergi dalam kondisi yang terang. Nah, jadi dalam perenungan untuk hidup kita pada saat meditasi, hendaknya juga mengingat hal ini sambil terus mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk bud, nafas keluar do, bisa dengan pegangan kata agar pikiran itu lebih mantap di dalam memegang objek. Nanti kalau sudah tenang, sudah damai, baru keluar untuk melakukan perenungan vipassana, bawa pikiran untuk berpikir, merenungkan tubuh jasmani, merenungkan anicca, dukkha, anatta, atau ketidakkekalan, penderitaan, serta ketiadaan diri. Lalu renungkan lagi juga bisa dengan melihat dari 4 unsur dalam kehidupan kita. Dalam tubuh ini ada unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur udara. Nah, ini juga bisa direnungkan. Setelah capek melakukan perenungan, juga kembali lagi, istirahat lagi. Kembali lagi, perhatikan nafasnya lagi, nafas masuk bud, nafas keluar do, bud do, tidak perlu berpikir macam-macam. Nah, nanti setelah tenang lagi, ada tenaga lagi, keluar lagi. Nah, seperti itulah, secara berganti-gantian. Itu namanya pengembangan samatha dan vipassana. Dan nanti juga sampai akhirnya, kalau sudah memang cukup mantap, sudah memang paraminya sudah cukup mampu untuk memutuskan itu semua, dan juga akan terlepaskan memutuskan itu, seperti halnya awija. Nah, awija itu ketidaktahuan, tetapi ketika dapat muncul pengetahuan itu menjadi wija. Nah, di mana munculnya wija itu? Nah, ketika awija itu sudah tidak ada, maka wija pun muncul, seperti keadaan gelap. Ketika cahaya itu mulai
muncul, maka gelap pun itu hilang. Nah, layaknya malam yang berganti dengan fajar. Ketika matahari terbit, otomatis keadaan gelap pun menjadi hilang. Nah, hilangnya di mana? Nah, hilang di sana. Jadi terus berusaha, nah, seperti yang diajarkan di dalam Dhamma ini. Kita harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Nah, tidak akan pernah sia-sia. Sekarang terus jaga ketenangan sampai nanti diberikan aba-aba kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.